Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, di update hari ini menjelang closing ya, sekitar berapa jam? 3 jaman lah ya. Jadi rilis data hari ini terkait dengan PPI menunjukkan angka yang naik lumayan drastis. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ngelihat warnanya memang merah ya, memang di bawah konsensus atau di bawah forecast. Tapi tetap kenaikan angka dari 0,4% minus 0,4%, jadi 0,2% adalah bukan kondisi yang baik untuk US, terutama untuk the Fed. Ya, ini pasti akan jadi satu pembahasan juga bagi mereka. Sebenarnya kalau kita cek dari Fed Watch Tool, nggak terlalu banyak perubahan yang sangat signifikan ya. Kalau kita ngelihat dari segi probabilitas kenaikan suku bunga masih di angka 90%, jadi publik mungkin masih percaya bahwa ya kita bisa bilang di bulan Juni nggak akan ada kenaikan suku bunga. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari sisi fundamental atau sisi fundamental itu sebenarnya udah cenderung bagus, udah cenderung oke buat situasi daripada si the Fed dan juga untuk financial market terutama. Cuman yang jadi permasalahan adalah kenaikan angka hari ini itu men-trigger aksi sell off, nggak cuman hari ini tapi mungkin ada kekhawatiran ya terkait dengan perpindahan sekitar hampir 9,3 ribu kalau nggak salah, 9.300 kalau nggak salah kemarin itu terdetek atas nama Silk Road. Jadi ini mungkin ada semacam FUD lah ya yang terjadi di market dan menyebabkan market semakin panik selling. Jadi kalau kita ngelihat di time frame daily, guys, kalian bisa lihat di sini sebenarnya bisa terbentuk semacam head and shoulders. Kemudian kita juga lihat di sini ada neckline-nya. Jadi break yang terjadi itu nggak cuma terhadap trend line atau triangle yang terbentuk di sini, tapi juga berpotensi terjadi terhadap si head and shoulders, which means ini secara indikasi kita bisa bilang ini adalah kondisi yang nggak begitu bagus. Nah, di video sebelumnya saya suka banget ya teman-teman, ada yang banyak ya berdiskusi, menyampaikan pendapat. Nah, yang saya suka tuh ada yang sampai memberikan pandangan terkait dengan FVG. Jadi FVG itu artinya adalah fair value gap. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah lowest price pada tanggal 18 Maret, itu nggak ketemu dengan highest price pada tanggal 16 Maret. Nah, jadi sebenarnya secara mungkin yang dimaksud dengan FVG sama yang di statementkan sama dia ya melewat komen itu adalah FVG yang di sini. Nah, ini batas bawahnya memang kita bilang batas pertengahannya itu ada di kisaran 26 ribuan dolar lah ya. 26 ribu sampai ya di atasnya 26.200 more or less. Jadi kalau misalkan harganya turun kemudian ngisi FVG atau fair value gap atau ya banyak orang bilang ya terminologi di trading tuh banyak banget. Konsolidasi, sideways, range, kemudian sekarang ada yang namanya fair value gap, padahal itu gap intinya, dan ya imbalance ya, macam-macam sebenarnya banyak banget mention atau kita bilang terminologinya. Dan pada akhirnya saya pikir lagi, memang betul ya kalau kita lihat yang paling obvious itu adalah 25.000 dolar. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini 25.000 dolar adalah level yang paling obvious. Terlepas dari apakah nyampe ke level itu atau tidak, yang pasti hari ini kalau kita ngelihat dari segi closing, ini menunjukkan bahwa sellers itu mendominasi pergerakan. Ya, closing di bawah trendline hari ini itu harusnya memberikan indikasi yang cenderung bearish buat market. At least untuk short term, kita nggak ngomongin untuk sampai next halving itu akan terus-terusan bearish gitu ya, enggak teman-teman. Kadang-kadang suka berlebihan ya kalau kita ngebahas ya ada satu kata bearish atau bullish tuh dibilangnya bearish banget, kalau dibilang bullish banget gitu ya. Terus ibaratnya ini permainan whales lah ya kan, permainan para bandar ya dan lain sebagainya. Karena setahu saya, mau permainan para bandar sekalipun, saat ini kripto, terutama dari segi Bitcoin, itu punya market cap yang cukup besar lah, saya bisa bilang. Dan market cap itu nggak bisa sekedar dikendalikan cuman dengan uang-uang, kita bisa bilang puluhan juta dolarnya itu nggak cukup gitu loh. Dia butuh lebih dari itu, ratusan juta dolar, atau mungkin bahkan kalau kita lihat total market cap aja udah 1 triliun, ya kan? 1,09 T dolar dengan Bitcoin dominance tuh 48%. Jadi hampir 500
billion dollar itu di Bitcoin duitnya guys, ya kan, hampir. Dan ini artinya nggak segampang itu men, ya kan. Ini billion loh, kita baru ngomongin billion. Dan saya tadi mention soal 10 juta 20 juta dolar, itu berarti nggak cukup buat ngegerakin market sampai benar-benar goyang dan retak sampai pokoknya ambles parah gitu ya. Kecuali ada sesuatu dari segi news fundamental yang bisa men-trigger aksi panic selling dan membuat Bitcoin itu terkesannya adalah penipuan paling terbesar di sepanjang sejarah umat manusia ya. Dari 2010 berdiri sampai 2023. Ini adalah skema Ponzi terpanjang ya, 13 tahun bertahan. Waduh, ya itu serem sih ya kalau sampai kayak begitu teman-teman. But I think no, nggak kayak gitu mungkin ya progresnya. Dan pada akhirnya saya sih pribadi mungkin memanfaatkan short term dulu ya untuk potensi Bitcoin mungkin tetap ya terkoreksi. Terlepas dari apakah dia ngisi di tengah atau gimana. Saya sih bukan tipikal orang yang oke guys, pasang buy limit ya di 25.000 dolar, nanti kita jaring di sana. Kalau harga turun, nanti kita pasang lagi jaring yang lebih baru agak di bawahnya lagi. Habis itu kita bermimpi ya untuk dapat harga semurah mungkin. Guys, let me tell you something. Saya udah pernah bilang soal saya melakukan akumulasi. Ini buat terutama viewers yang mungkin baru gabung, baru lihat di YouTube channel ini gitu ya. Ini pembahasan kita seputar price action, fundamental, dan sebelumnya saya udah pernah lakuin transaksi pada saat harga di 16.000. So, sekarang kalau misalnya dikasih 25.000, ya bagus, syukur. Ini adalah area buy bagi saya, setidaknya seperti itu. Jadi bukannya 25.000 terus kita panik gitu ya. 25.000 kalau misalkan teman-teman punya portofolio, memang kalian planningkan untuk sampai next halving, apa yang perlu dipusingin? Justru every dip is opportunity untuk kita ngelakuin akumulasi. Terlepas dari apakah 25.000 atau 26.000, yang saya perhatikan biasanya semacam ada indikasi-indikasi seperti reversal. Sebagai contoh, waktu ya kita bisa lihat yang waktu harga drop pertama kali di sini after kasus FTX, another drop, saya ada buy action itu after this ya. Jadi setelah kita ngelihat ada semacam reversal, kalian bisa lihat di sini mungkin terbentuk inverse head and shoulders break dari sana, saya buy. Gak apa-apa, telat dikit ya, selisih cuma 15.500 ke 16.500, $1.000 nggak ada artinya teman-teman. Kalau misalkan kalian punya proyeksi ngeliat Bitcoin jangka panjang tuh 100.000 or even higher dari $100.000. Dan 25.000, 26.000 beda-beda tipis, tapi itu adalah kesempatan untuk kita ngelakuin akumulasi ya. Jadi kalau buat saya sih personally, ini pembahasan yang saya bawakan ya sebenarnya lebih kepada secara short term, kira-kira kita bisa ngeliat proyeksinya apa yang bisa terjadi, kemudian potensi target lah ya. Ini kita berbicara dari yang worst case, dari yang best case sampai yang very best case, which means ya very best case ini nggak jadi close di bawah and then hold di atas 27.000 ya, mungkin ternyata berubah menjadi cuman sekedar descending triangle and then fake out, ternyata dia nanjak. Possible kan? Ini adalah very best case scenario, dan ini artinya kita nggak perlu melihat mungkin account-account kita, terutama portofolio kita tuh merahnya lebih dalam lagi. Kan ibaratnya begitu teman-teman, ya kan? Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau misalnya kita berbicara untuk area akumulasi, saya sih preference-nya ya 25.000 itu kalau misalkan bisa dapat, udah pasti saya akan melakukan DCA di level tersebut. Tapi kalau misalkan kita ngelihat potensi reversal terjadi lebih awal, ya, ini kan tidak menutup kemungkinan loh guys, kalau misalkan proses penurunan ini bisa aja hanya sekedar membentuk falling wedge. Ya, pada akhirnya kita ngelihat turunnya sangat terbatas. Jadi nanjaknya agresif, turunnya juga terbatas. Kan bisa aja. Jadi seperti ini, ya kan? Jadi kita cuma tinggal ya sebagai para pelaku pasar, dan kita juga sadar diri kita bukanlah seorang yang bisa mengkontrol pergerakan harga. Jadi tugas kita adalah melakukan identifikasi, mencoba untuk melihat dan melakukan antisipasi terkait dengan possibility yang ada di financial market. Mau A, B, C, D, yang penting kalau teman-teman memang melakukan analysis, kalian harus punya strategi atau entry plan based on analysis yang kalian lakukan itu. Jadi kalau misalkan contoh harga breakdown ke 26.000, 25.000, agresif nih, ternyata break dari 25.000 dan jatuh lebih dalam lagi bahkan sampai ke $20.000. It's fine ya. Saya juga nggak akan beli cuma berdasarkan udah nyentuh nih 25.000 area gue beli. Oke, saatnya beli ya. Itu sebenarnya kurang begitu wise. Sekarang gini teman-teman, what if besok ya, ini worst case nih, kamu ngelihat candle merah kayak gini,
yakin nggak langsung beli di 25.000? Kalau saya sih, waduh, ini candle merah sangat agresif ya. I'm gonna wait a little bit, at least sampai price-nya mungkin nunjukin kepada saya, oh ternyata dia mulai ngebentuk semacam hammer pattern ya kan, atau mungkin semacam bullish pin bar ya agak di bawahnya. Nah itu kalau udah kayak gitu, next day-nya saya akan buy. Ya itu bisa saya lakukan istilahnya. Dan ya menjadi planning saya juga lah ya, kira-kira seperti itu. Dan by the way guys, untuk Bitcoin sebenarnya ini saya pribadi ya ada entry short position. Hari ini saya nggak short di Bitcoin doang, saya ada 2 transaksi yang saya execute. Yang pertama itu adalah ARB ya, di Arbitrum. Ini kita ngelihat ada pergerakan yang lumayan menarik tadi ya, sekitar jam berapa nih, sekitar jam 7:30 malam ya, ketika harga nanjak gara-gara PPI, habis itu ada rejection. Oke, I decide untuk entry after testing di pergerakan berikutnya ya. Jadi begitu 15 menit close candle juga, oke, saya decide untuk entry pada Arbitrum. Mungkin saya coba sharing sedikit ya teman-teman idenya. Ini adalah idea pertama waktu sebelum terjadi. Jadi saya pikir rencananya mau entry di dekat supply zone nih. Oh ternyata naiknya kan lumayan agresif ya. Jadi saya putuskan untuk wait a little bit until kita ngelihat harganya mendapatkan konfirmasi tambahan. Nah begitu ada rejection di sini, ini saya tentukan menjadi area entry saya. Kemudian dengan stop loss di atas area supply zone. Kalau break dari supply zone ya saya akan mitigasi resiko saya dengan mengurangi porsi tradingnya 50%. Nah kemudian ya so far ya works lah ya kurang lebihnya. Sementara kalau misalkan untuk di Bitcoin, ini sebenarnya untuk Bitcoin saya nggak nge-share ke teman-teman ya. Jadi saya cuma sampaikan terakhir, oke, kita ngelihat ada descending triangle, ada fake out descending triangle-nya. Sesimpel breakdown dari descending triangle dan Asian range low, maka itu sebenarnya adalah opportunity untuk melakukan short ya. Jadi itu udah tinggal ya, harusnya sih dengan statement yang saya seperti itu udah cukup clear lah ya. Cuma tinggal masalah teman-teman mau manfaatkan atau tidak gitu ya. Itu untuk yang di advance. Nah, kalau misalkan yang sekarang nih teman-teman yang kita pengen updatekan ke progress Bitcoin saat ini kalau kita lihat time frame daily, oke, kita hilangkan dulu lah ya ini progress di sini. Yang pasti kita break dari descending triangle, harga sudah terkonfirmasi create new low level secara body close candle ya. Tapi kalau misalkan secara tail, ini kan kemarin kita ngelihat nih, ada kemungkinan kita cuma testing ke level itu aja. Jadi kalau misalkan nanti seandainya dalam 4 jam mendatang ya, atau 2 jam 30 menit mendatang, kita ngelihat harganya cenderung naik korektif, testing terhadap demand zone, atau mungkin exponential moving average ya. Pokoknya antisipasi aja teman-teman terhadap potensi penurunan lanjutan ya. Karena kalau kita lihat selama harga di sini belum recovery dan belum reclaim area exponential moving average 21 seperti ini, maka kita bisa asumsikan bahwa sellers itu masih in control atas Bitcoin. Dan satu hal yang pasti teman-teman sekalian, ini area support yang sebelumnya itu sudah successfully di break. Jadi kita udah dapetin konfirmasi lower low-nya. Kalau misalkan naik ya tinggal pertanyaannya adalah new lower high itu ada di sini, ada di atasnya lagi, atau mungkin same high level dengan high kemarinnya ya, baru kemudian dia turun lagi. Oke. Dan kalau misalkan kita break dari highest level sebelumnya ya ini udah pasti invalidasi ya, karena kita ngelihat jadi dia create higher high dan potensi higher low. Kira-kira seperti itu guys. Jadi di video kemarin kita udah bahas banyak hal, dan salah satunya adalah potensi lower high pada Bitcoin. Kita udah sempet mention ternyata terjadi di Fibo 50% doang ya, nggak sesuai ekspektasi saya. Tadinya saya expect bisa sampai atas, jadi saya bisa short dengan area yang lebih ideal lagi gitu loh. Kalau misalkan kita lihat nih short dari atas terus kita dapat seperti ini kan lebih mantap ya. Tapi apa boleh buat, kebagiannya tipis ya udah kita manfaatin aja apa yang ada ya, dan apa yang ditujukan oleh market terhadap kita. Jadi kita simple bereaksi atas potensi yang terjadi pada market dengan apa yang ditujukan oleh price action, dan kita tidak terlalu gambling atau spekulatif. Kira-kira seperti itu guys untuk update saya terkait dengan Bitcoin hari ini. Kesimpulannya secara keseluruhan kelihatannya ya major breakdown akan terjadi pada time frame yang hourly. Tinggal yang daily aja bisa close di bawah 27.000 tapi signifikan. Misalkan di 26.500, 26.400 itu baru valid, dan ya, I think in no time kita bisa ngelihat testing ke level mendekati lah 25.000. Oke, so I think that's it everybody. Once again, thank you very much for watching. I hope you guys enjoy information yang saya deliver melalui video ini. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan, profit, dan juga kelancaran dalam membangun portofolio untuk menghadapi next halving Bitcoin. Alright, ingat guys, kita udah bertahan selama lebih dari 1 tahun ya menghadapi bear market dan winter. So
apa salahnya ya bertahan sedikit lagi untuk menghadapi next halving dan next bull market. Alright, God bless buat semuanya and sukses terus guys. Cheers, bye bye.